Banyak orang itu sulit membedakan antara radang sendi ini rematik atau rematik itu radang sendi, Dok. Nah, apakah betul keluhan-keluhan seperti ini hanya dialami oleh mereka yang sudah lanjut usia, atau kita boleh ambil kesimpulan ini penyakitnya lansia ini? Benar nggak, Dok? Mungkin Dr. Ivan bisa memberikan gambaran supaya kita punya satu pandangan yang lebih tepat tentang peradangan sendi. Silakan, Dr. Ivan. Ya, jadi untuk peradangan sendi, osteoartritis ini sangat berbeda dengan rematik ya, apalagi rheumatoid arthritis ya. Jenisnya pun sudah berbeda. Kalau osteoartritis itu adalah adanya inflamasi atau peradangan di sendi, terutama di sendi besar. Tapi kalau osteorheumatoid atau rheumatoid arthritis itu lebih ke arah autoimmune disease ya, dia masuk jenis autoimmune. Dan keluhan yang dimunculkan pun ya beda jauh, karena yang satu itu peradangan pasti sakit sekali, yang satu ini sakit tapi dia biasanya ada cairan terkumpul di persendian dan sebagainya. Jadi dari jenis penyakit itu sudah berbeda, walaupun namanya hampir sama ya, tapi ini adalah golongan penyakit yang berbeda. Artritis itu biasanya lebih banyak pada orang yang lanjut usia, tetapi pada orang yang muda juga bisa kena ya. Nah, pada osteoartritis itu biasanya dikarenakan bisa jadi yang sekarang kita lihat banyak terjadi pada orang yang overweight ya, kegemukan, lalu pekerja berat ya, lalu juga olahragawan yang berat dan sebagainya. Jadi faktor dan penyebabnya pun jenis penyakit berbeda. Oke, ya, jadi semakin jelas ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh salah dalam penanganan, makanya perlu dicermati dulu ya Dok. Nah ini menarik Dok, tadi Dokter Ivan ada menyebutkan bahwa penyakit ini bukan cuma dialami oleh lanjut usia, berarti anak-anak pun bisa ya Dok mengalami masalah peradangan sendi? Bisa jadi ya. Cuman kasusnya memang tidak sebanyak anak dewasa ya. Jadi anak-anak pun bisa terjadi kalau tidak memperhatikan faktor-faktor penyebab yang sering terjadi ya. Umumnya saya banyak menemukan pasien-pasien yang osteoartritis itu biasanya menjelang usia 40 tahun ke atas ya biasanya ya. Kalau wanita biasanya menjelang premenopause, menopause itu lebih banyak ke rheumatoid arthritis. Ya. Jadi jenis dua penyakit ini berbeda, walaupun hampir sama menyerang sendi, tapi nanti kita bisa lihat, saya punya gambarnya, yang osteoartritis itu bagaimana, yang rheumatoid arthritis itu bagaimana. Oke, dan ini menarik ya Dok, karena banyak keluhan juga muncul biasanya para wanita nih ya. Para wanita itu seringkali mengalami permasalahan peradangan sendi itu jauh lebih sering atau persentasenya lebih besar daripada pria. Betul nggak sih Dok itu? Betul. Jadi meskipun ada beberapa penelitian yang saya baca sih tidak demikian, tetapi kenyataannya angka kejadiannya lebih banyak pada wanita dibandingkan pria. Ya, nah salah satu faktor penyebabnya adalah memang adanya gangguan hormonal pada masa-masa usia 45 ke atas itu yang salah satu faktor pencetusnya sebetulnya. Jadi ada pemicunya ya Dok, lebih ke hormonal itu yang membuat prosentase peradangan sendi pada wanita jauh lebih besar gitu ya Dok ya? Iya, karena kan kalau wanita sudah masuk menopause, dia kan cenderung produksi hormonnya sudah mulai menurun dan juga kepadatan tulang juga mulai terganggu. Di situ resiko terjadi osteoporosis ya, tulang yang kropos. Nah, tulang yang jadi gini, osteoporosis biasanya pasti diikuti dengan osteoartritis. Tapi osteoartritis belum tentu ada osteoporosis gitu loh. Oke. Jadi nah, ini dua hal yang hampir sama tapi berbeda.
Ya, karena seringkali yang masyarakat pada umumnya itu susah membedakan karena gejala awalnya keluhannya tuh mirip-mirip ya dok ya, antara rematik, terus peradangan sendi tadi, lalu Ya, juga osteoporosis tadi ya dok ya, itu ya. pengapuran ya dok ya. Nah ini Nah, mirip-mirip sehingga banyak orang jadi salah kaprah. Nah ini kalau yang tidak konsultasi atau mencari tahu lebih detail kadang-kadang malah justru mengambil cara pengobatan yang keliru sehingga menjadi memperburuk kondisi peradangannya gitu ya dok. ya. Nah ini menarik satu lagi dok yang seringkali juga di masyarakat sering berkembang ya informasinya. Konon katanya kalau sering alami nyeri pada sendi itu karena mungkin tinggalnya di daerah yang dingin atau dataran tinggi, terus disuruh pindah ke daerah yang lebih hangat atau yang lebih panas cuacanya. Ini benar nggak sih dok bahwa ternyata iklim itu bisa meredakan atau mengurangi nyeri sendi? Mungkin saya lebih setuju iklim itu menyebabkan nyeri sendinya timbul, tapi bukan berarti perubahan iklim itu bisa menyebabkan osteoartritis. Tidak demikian juga ya. Tapi perubahan iklim itu bisa menyebabkan dia lebih terasa adanya keluhan-keluhan nyeri sendi itu. Iya, jadi artinya orang yang sudah memang ada osteoartritis di kondisi-kondisi tertentu ngilunya semakin terasa gitu. Tapi dia bukan termasuk faktor penyebab ya, faktor penyebabnya bukan itu sebetulnya. Oke. Nah, terus dengan kondisi saat ini ya dok, kan banyak orang nih apalagi di kondisi pandemik mereka ingin membuat imun dalam tubuhnya tuh naik, imun booster. Lalu banyak pilihan sarana olahraga nih yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, bagaimana dengan kondisi mereka yang punya masalah peradangan sendi? Kira-kira apakah olahraga ini masih diizinkan atau yang aman itu yang gimana sih dok untuk masalah radang? Ya, jadi kalau ada osteoartritis, contohnya terutama osteoartritis yang sering muncul adalah di daerah lutut, persendian lutut. Nah, kalau sudah demikian, memang tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga yang melakukan hentakan kaki. Ya, High misalnya impact gitu ya dok, high ya impact nggak boleh ya? nggak boleh, misalnya lari, apalagi angkat besi, ya angkat beban. Lalu pokoknya sesuatu yang menggunakan tenaga lutut itu harus sudah dikurangi bahkan ditiadakan. Karena kalau tidak akan mengalami cedera yang lebih parah. Nah, bagaimana olahraga yang dibolehkan? Ya pasti yang pertama adalah renang ya. Renang itu tidak langsung kontak ya, langsung beban ke lutut. Apalagi orangnya gemuk ya, beratnya 100 kilo, lari atau angkat besi 50 kilo berarti 150 kilo dong beban lutut yang dipikul. Jadi itu tidak boleh. Selain renang mungkin bisa juga misalnya senam ya, senam atau tari balet atau senam ya, jogging pun ya mungkin jalan santai ya, kalau bukan jalan sambil lari kecil itu tidak, jalan santai masih diperbolehkan seperti itu. Jadi tapi yang paling baik kalau yang radang sendi lutut itu ada renang ya, renang itu. Oke, nah ini kalau untuk masalah olahraga ya dok ya, dalam kondisi pandemi ini kan banyak orang yang juga takut-takut ya dok ya, karena takut ada di kerumunan, takut juga dengan social distancing. Nah nanti mungkin Dr. Ivan bisa menjelaskan lebih detail. Tapi sebelum nanti Dr. Ivan tadi kan janji mau menunjukkan nih perbedaannya osteoartritis dan osteoporosis ya. Boleh. Saya mau mengajukan satu lagi nih dok, yang seringkali Ya. ditanyakan orang, apakah ini sebetulnya bisa dicegah atau kalau sudah terlanjur itu pengobatannya masih memungkinkankah atau hanya satu-satunya solusi itu operasi dok? Karena kan seringkali yang beredar di masyarakat itu, wah itu nggak bisa sembuh, harus operasi nih, harus diganti sendinya seperti itu. Nah menurut pengalaman Dokter Ivan sendiri bagaimana dok? Ya, jadi umumnya kalau masih osteoartritis yang ringan itu masih bisa dilakukan pengobatan atau perawatan.
Tapi kalau sudah rusaknya parah sekali, sudah stadium 3 dan 4, itu biasanya membutuhkan operasi atau mungkin perawatan khusus ya. Jadi tergantung juga kondisi lututnya itu atau sendinya itu bagaimana, dan juga penyebab yang mendukung itu ke arah yang mana. Misalnya contoh lagi, misalnya orang yang sudah osteoartritis yang kronis, berat badannya tidak turun-turun, otomatis nggak bisa jalan, ya sakit karena menahan beban badan yang begitu berat. Nah ini kalau walaupun dilakukan operasi dan sebagainya, kalau beban badannya masih berat sekali, ya ini juga jadi faktor penyulit gitu loh. Jadi faktornya ini macam-macam ya. Baik, saya langsung siapkan atau tunjukkan slide-nya sudah tampil, Bu Tuti. Sudah, Dok. Nah, jadi ini osteoartritis ya, osteoartritis yang kita bicarakan sekarang ini sebenarnya definisinya adalah merupakan penyakit sendi yang karakteristis yang dengan menipisnya rawan sendi, jadi tulang rawannya itu menipis. Kalau berbicara tulang rawan, ini misalnya ini tulang ya, ujungnya tulang ini, lapisan luarnya ini ada tulang rawan. Ya, tulang rawan ini harus mulus, tidak boleh lecet ya. Nah, kalau dia sudah semakin menipis ya, disertai dengan pembentukan tulang baru, ada spur dan sebagainya, wah ini sakit sekali ya, karena dia nusuk-nusuk gitu ya pada trabekula subkondral dan terbentuknya rawan sendi, tulang baru pada tepi sendi ya, atau yang dikatakan osteofit ya, ada terbentuknya osteofit ya. Nah, kemudian apa itu osteoartritis yang secara sederhana tadi sudah kita dengar bersama dengan dalam bahasa Indonesia, tetapi di gambar ini kita sudah bisa melihat suatu perbedaan ya. Di sini definisinya berbeda, tetapi intinya osteoarthritis may result from wear and tear on the conjoint. Jadi osteoarthritis adalah sebagai akibat dari lama pemakaian atau beban dan lama pemakaian di sendi itu sendiri. Ini adalah sendi yang normal seperti ini. Ya, ini tulang tempurungnya, sendi yang normal seperti ini. Ini adalah sendi yang sudah osteoartritis. Anda lihat ini lecet, ini lecet, sudah tidak mulus seperti ini. Kalau dia tidak mulus seperti ini, pasti kalau mau main begini kan sakit ya, sakit ya. Sehingga dalam bahasa awam selalu mengatakan ini olinya sudah berkurang olinya. Karena apa? Karena mungkin usia dan sebagainya. Nah, oli yang sudah berkurang ini kalau ini digerakkan lecet lama-lama menjadi sakit ya. Ini osteoartritis dan akhirnya menjadi radang di sini. Nah, kemudian ini adalah kondisi-kondisi di mana kita bisa lihat mulai dari minimum ya. Minimum terjadinya osteoartritis itu ini baru 10% terjadi proses itu lecet. Kemudian semakin besar terjadi peradangan seperti ini. Nah, kalau ini yang healthy knee joint, ini dia sehat, ini tulang rawan, kemudian ini rongganya pas ya, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kalau terlalu menyempit ada pembengkakan, ada spur yang muncul akan sakit. Tapi kalau terlalu besar, ini yang menyebabkan orang sering bilang kalau tulangnya seperti sendi tulangnya seperti mau lepas sendiri kalau jalan klotak-klotak gitu ya. Nah, kemudian ini osteoartritis yang sudah parah ya. Ini yang dilihat sudah parah, sudah tidak licin seperti ini, dan ini biasanya butuh operasi. Ya, sekarang ini sudah bisa operasi lutut, ganti total lutut ini. Di sini dipotong, belikan sendi yang sintetik atau artistik, ini ditanam masuk ke dalam, dan akhirnya sendinya buatan sendi akrilik itu namanya ya, dari Jerman, itu bagus sekali. Karena kenapa saya tahu, karena saya pernah bawa orang tua saya operasi sendi ganti kedua lutut ini ya, jadi sendi lututnya diganti. Oke, nah sekarang apa bedanya osteoartritis sama artritis ya? Ini juga sedikit berbeda.
Anda lihat di sini perbedaannya yang sangat menyolok dan sangat bisa kita lihat ya. Osteoartritis adalah degradasi dari kartilago. Dia kartilago dikarenakan adanya friksi, cause pain and stiffness. Jadi di sini adanya degradasi atau gangguan ya, ada lecet dan sebagainya, gesekan, beban sebagainya. Kemudian the joint produce more synovial fluid that cause swelling and or inflammasi. Ini dia akan memproduksi atau ya memproduksi cairan akibat daripada adanya peradangan. Ya, adanya peradangan. Makanya kan kadang orang kalau sakit osteoartritis sendinya itu disedot pakai spade, disedot cairannya ya. Kemudian penggantung sendinya nih, tendon dan ligamen ini juga akan kehilangan elastisitasnya, jadi tidak lentur lagi, sehingga kalau digerakkan ini sakit sekali ya, sakit. Nah, sedangkan artritis adalah proses peradangan kronis ya, chronic inflammatory disease, di mana penyebabnya adalah lebih ke arah autoimun ya, imun sistem, dia mengganggu imun sistem. Contohnya artritis rheumatoid itu di sini ya, artritis rheumatoid ini adalah berhubungan dengan imun sistem dan dia lebih banyak menyerang synovial membran. Jadi di sini ya juga penggantungnya ini menjadi bengkak sekali, adanya inflamasi yang sangat jelas sekali ya, adanya peradangan disertai rasa sakit, panas, terbakar dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada penjelasannya. Chronic disease, jadi osteoartritis atau rheumatoid arthritis adalah penyakit yang kronis yang dapat menyerang, can affect people of all age. Jadi semua usia itu bisa ya, artritis rheumatoid. Sedangkan osteoartritis, a disease associated with aging or overworked joint. Jadi pada proses yang orang usia lanjut atau juga pada orang yang bekerja yang menggunakan sendi, bekerja atau melakukan kegiatan yang lebih banyak menggunakan sendi. Nah, ini bisa terjadi osteoartritis ya. Nah, gejala-gejalanya apa osteoartritis seperti ini ya? Gejalanya sangat berbeda. Tadi saya katakan antara osteoartritis dengan rheumatoid arthritis ya. Kalau di sini adanya erosi ya. Erosi ini menyebabkan kartilago atau lapisan tulang rawan ini jadi lecet. Nah, ini menyebabkan sakit ya, ada bone spur yang muncul di sini ya, sehingga terjadi penyempitan rongga sendi ini. Sedangkan rheumatoid arthritis ini adalah adanya bone ankylosing ya, jadi tidak satu klop lagi sehingga gerakannya akan menjadi sulit, lalu juga ada inflamasi dan juga ada bone erosi. Jadi ini terjadi erosi dan ini ada proses inflamasi di sekitar penggantungnya. Jadi kalau kita lihat di sini resiko-risikonya bisa melihat. Osteoartritis symptom to never ignore. Jadi daerah-daerah yang sering menyebabkan osteoartritis ya. Ini adalah titiknya di pundak ya, di lipatan lengan ya, stiffness, di pergelangan tangan ya, ini di panggul, di lutut, kemudian juga di pergelangan kaki bawah. Ya, ini bisa sering terjadi yang namanya osteoartritis, tapi yang paling banyak adalah lutut. Nah, seperti ini ya. Ya, kalau kita lihat ya terasa panas, rasa terbakar, bengkak, kadang-kadang dipegang sakit dan lain sebagainya. Oke. Nah, osteoartritis penyebabnya tadi saya sudah sampaikan. Usia, gender tadi sudah juga, perempuan lebih banyak daripada wanita. Ada trauma injury pada tulang menyebabkan OA, osteoartritis OA ya. Atau tidak hanya trauma pada tulang tapi penggantungnya juga ya. Misalnya pada orang pemain basket, sepak bola dan sebagainya.
Kemudian joint dysplasia, adanya displasia atau gangguan pertumbuhan tulang, trauma, lalu kemudian ada family history genetik, ya, occupation tergantung pekerjaannya itu, dan yang tadi saya sebutkan obesitas, salah satu penyebab osteoartritis, ya. Dan ini banyak yang ditemukan obesitas lalu berakhir dengan osteoartritis. Nah, faktor resikonya usia, ya. Semakin usia kita semakin punya resiko, ya. Gender, women are more likely to develop osteoartritis yang tadi saya sampaikan karena pengaruh hormonal. Karena hormonal itu mempengaruhi kepadatan tulang, dan kepadatan tulang itu akan menyebabkan osteoporosis dan osteoartritis, ya. Joint injury, obesitas, occupation, ya. Jadi pekerjaan ini yang memakai sendi lutut terus ini bisa menjadi resiko, dan penyakit lain yang mendukung, ya, ini diabetes, ya, juga salah satu faktor yang bisa menyebabkan osteoartritis. Ya, orang kalau diabetes kalau sudah kronis balungnya sakit semua isinya, ya. Hipotiroid, ya, hipotiroid, gout disease, Paget disease dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, osteoartritis ini berbeda, ya, sekali lagi berbeda dengan rheumatoid arthritis. Dari gambar ini kita sudah bisa tahu adanya bone and wrap together dan adanya penipisan kartilago atau tulang rawan ini sehingga menyebabkan pergerakan sendi ini jadi sakit. Sedangkan rheumatoid arthritis ini ada bone erosion, ya, ada bone erosion, tulangnya itu lama-lama mengecil karena terkikis, dan juga ada inflamasi atau peradangan, ya, peradangan di sini. Lah, kemudian saya cepat aja, ini stadium-stadiumnya, ya. Stadium 4 ini Anda lihat ini sudah seperti ini, ya. Ini seperti ini kalau sudah untuk jalan sakit sekali, ya, enggak akan bisa untuk mampu berjalan, jadi sehingga harus dilakukan operasi yang tadi pertanyaannya Ibu Tuti. Sedangkan stadium 1 itu masih ringan, stadium 2 mulai ada peradangan, stadium 3 sudah terjadi peradangan merah ini, lalu terjadi pengikisan tulang rawan, warna biru abu-abu ini tulang rawan, ya. Kemudian ini sudah stadium 4, ya, sudah mengalami erosi dan itu sakit sekali. Nah, jadi ini saya tidak bahas karena ini stadium-stadiumnya tadi sudah saya jelaskan. Nah, jadi osteoartritis itu sangat berpengaruh pada faktor risikonya sistemik, ada gender, usia, genetik, hormon, dan diet. Ya, diet itu biasanya berhubungan dengan diet-diet yang banyak, misalnya kadar asam urat tinggi dan lain sebagainya. Lalu juga lokal risiko, misalnya pekerjaan, ya, obesitas, trauma, dan physical activity atau sport yang tadi saya sebutkan tidak diperbolehkan melakukan olahraga yang menggunakan beban lutut, ya. Gejalanya osteoartritis, sign and symptom swelling. Swelling itu terasa panas, sakit, ya. Joint stiffness itu persendiannya sakit karena menyempit, ya, enlarged joint, dan muscle weakness, jadi penggantung dan ototnya itu akan terasa sakit dan lemah sehingga akan bisa menyebabkan disability. Jadi orang yang osteoartritis kalau kronis dan berlanjut bisa menyebabkan disability atau kecacatan, ya, kecacatan, sulit berjalan dan sebagainya. Nah, ini resiko dari osteoartritis banyak, tadi sudah kita jelaskan satu persatu, ya, tapi ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Yang penting kita tahu dari pekerjaan juga bisa, berat badan juga bisa, genetik juga bisa, ya. Sistemik itu post menopause hormon ini juga bisa, ya, mempengaruhi kepadatan tulang, dietnya juga, family increase usia atau semakin bertambahnya usia kita juga bisa terjadi risiko osteoartritis. Nah, sekarang bagaimana pengobatannya? Kita lihat ini. Wow, ini sudah parah banget. Kalau ini sudah tidak mungkin bisa dilakukan pengobatan hanya dengan oral saja, tapi ini pasti
tindakan operasi seperti ini ya. Dan seperti apa yang disampaikan pertanyaan Bu Tuti tadi, kapan orang yang osteoartritis dilakukan operasi ya kalau sudah kayak gini. Ini sudah sempal-sempal begini, nggak mungkin lagi dia bisa klop bermain dengan baik sendinya ya. Kalau yang ini masih bagus, yang ini sudah mulai parah sakit ya. Nah, patofisiologinya saya tidak bahas ya, nanti terlalu panjang. Patofisiologi penyakit, lalu bagaimana terjadinya, ini adalah patofisiologinya yang mana bisa sampai menyebabkan osteoartritis dan merasa sakit ya, mulai dari adanya faktor risiko trauma, malignan, mekanisme overload, usia, obesitas, metabolik, sindrom penyakit misalnya diabetes, genetik atau predisposisi yang lain. Nah, secara medis, penata laksanaan orang yang osteoartritis itu yaitu mengurangi dan mengendalikan nyeri. Dengan cara apa ya? Mengurangi nyeri ya pasti mengurangi pergerakan atau aktivitas memakai lutut. Mengendalikan nyeri bisa memakai obat-obat anti nyeri memang ya. Mengoptimalkan fungsi gerak sendi. Nah, ini yang kadang-kadang berkontradiksi atau menjadi bertolak belakang. Sementara orang sakit sendinya tidak berani digerakkan, tapi di sini terapinya harus digerakkan. Kalau semakin tidak digerakkan, semakin kaku. Nah, semakin kaku, semakin tidak bisa digerakkan. Ya. Lalu kemudian mengurangi keterbatasan aktivitas sehari-hari atau ketergantungan kepada orang lain dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, maksudnya di sini kualitas hidup pasti memperbaiki kualitas hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan sebagainya. Untuk menghambat progresivitas penyakit agar sendinya tidak semakin parah dan mencegah terjadinya komplikasi. Itu dalam dunia medis itu poinnya ini. Nah, sekarang kita juga di dalam dunia HDI, tentunya di dunia kedokteran juga banyak sekali saya kira preparat yang namanya glukosamin sulfat ini tidak asing lagi atau tidak diragukan lagi. Tapi punya HDI ini ada yang namanya dynamic trio. Dynamic trio ini ada campuran polen, propolis, royal jelly, dan glukosamin sulfat dengan manfaatnya yang pasti mengurangi ya, bukan dia tidak menyebabkan anti nyeri, tapi dia mengurangi sendi dengan memperbaiki dan menurunkan angka inflamasinya, memperbaiki pergerakan sendi dan juga mencegah peradangan ya, jadi mengurangi peradangannya, menjaga kesehatan kartilago dan mencegah osteoartritis ya. Nah, minumnya berapa kali ya? Kita kalau memang betul ada osteoartritis ya harus dikonsumsi 3 kali 1 minimal ya, 3 kali 1 bahkan 3 kali 2. Nah, Bapak Ibu, di luar sana memang mungkin beberapa yang bagian yang tahu banyak pro dan kontra tentang penggunaan penggunaan glukosamin sulfat terhadap kasus osteoartritis. Ini adalah salah satu jurnal yang mana judulnya comparison atau perbandingan comparison of glucosamine chondroitin sulfat ya, ini persis dengan dynamic trio glucosamine sulfat punya HDI with and without MSM atau methyl sulfonyl methan dalam grade 1 dan 2 di osteoartritis di sendi lutut, double blind randomized control trial. Di sini dikatakan ya, saya udah baca bahwa kombinasi antara glukosamin, chondroitin dan MSM itu masih memiliki suatu efek yang cukup bagus ya dibandingkan tidak memakai MSM ya, karena beberapa ilmuwan ada yang kontra juga dengan penggunaan MSM atau methyl sulfonyl methan ini. Tapi di sini penelitiannya mengatakan tetap gabungan antara MSM dengan glukosamin itu masih lebih bagus. Dan saya yakin HDI glukosamin sulfat ini memiliki kandungan yang persis, yaitu glukosamin chondroitin sulfat dengan MSM
dan adanya dynamic trio atau pollen propolis roya jelly yang bisa memberikan dampak yang lebih baik ya. Nah, di sini juga saya ingin menambahkan untuk osteoartritis sebaiknya ada juga ditambahkan konsumsi propoelik atau ekstrak propolis. Kenapa? Karena selain meningkatkan daya tahan tubuh, kaya akan oksidan, juga melawan proses oksidasi dan menurunkan, dia